Kebiadaban kebijakan Bank Indonesia mengungkap penyebab hancurnya ekonomi Indonesia sejak 1998. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia, sejak krisis tahun 1997 sampai tahun 1998, Indonesia mengalami pukulan ekonomi yang paling parah dibanding negara Asia lainnya seperti Thailand dan Korea. Setelah meneliti secara mendalam penyebabnya, bukan hanya sekadar melihat dari permukaan, tetapi berdasarkan data dan analisis Purbaya sebagai ekonom yang telah mengkaji krisis ini secara tuntas. Purbaya menjelaskan bahwa kesalahan fatal dimulai dari kebijakan Bank Indonesia saat itu. Tahun-tahun 1997 sampai tahun 1998, Bank Indonesia menaikkan suku bunga sampai lebih dari 60% dengan maksud menjaga nilai rupiah. Namun kenyataannya, kebijakan ini kacau. Di satu sisi bunga sangat tinggi, tetapi di sisi lain uang baru dicetak sehingga base money tumbuh 100%. Akibatnya sangat tragis. Sektor real hancur karena bunga tinggi membebani usaha. Rupiah tetap diserang karena terlalu banyak uang beredar untuk spekulasi nilai tukar. Negara membiayai kehancuran sendiri akibat kebijakan yang kontradiktif ini. Purbaya menunjukkan langkah demi langkah bagaimana Bank Indonesia memainkan peran ini, dari 1998 hingga beberapa dekade berikutnya, termasuk masa pemerintahan SBY dan Jokowi. Ia bahkan menjelaskan secara rinci bagaimana Bank Indonesia mencegah langkah-langkah yang bisa menyehatkan ekonomi, menunjukkan kekuatan luar biasa institusi Bank Indonesia. Kitab Mazmur pasal 23 ayat 1-6 mengingatkan kita. Allah adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia menuntun aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Sekalipun aku berjalan di lembah bayang-bayang kematian, aku tidak takut akan bahaya, sebab Engkau besertaku, tongkatmu dan gadamu menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan musuhku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Sesungguhnya kebaikan dan kasih setia akan mengikuti aku sepanjang hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Allah sepanjang masa. Kitab Amsal pasal 11 ayat 1-10 menegaskan, timbangan yang serong adalah kekejian bagi Allah, tetapi neraca yang tepat menyenangkannya. Orang yang menabur kebaikan akan menuai kebahagiaan, tetapi orang yang menabur kejahatan akan menanggung malapetaka. Hati yang ikhlas membawa hidup, tetapi hati yang licik membawa kebinasaan. Semua yang jujur akan diselamatkan, tetapi orang yang mempermainkan hukum akan jatuh. Dari pelajaran ini, Tuhan Yesus Kristus menegaskan, fokuskan perhatian pada integritas, kejujuran,